Rilis di tahun 2019 lalu, harga dari HP ini sekarang memang sudah anjlok parah. Bahkan harganya sudah mulai ratusan ribuan saja. So, ini adalah Samsung A50. Apakah masih worth it dipakai di tahun sekarang? Saya Karsa dan selamat datang kembali di channel Heucok, dan ini adalah review Samsung A50 di tahun 2024. Yang pertama, mari kita lihat dari desain HP ini. Menurut saya pribadi, HP ini masih menunjukkan ciri khas dari desain HP Samsung kebanyakan. Bahkan jika kita melihat sampai tahun sekarang, soalnya Samsung masih menggunakan model kamera yang hampir sama. Finishingnya dibuat halus dan memang sangat mudah meninggalkan bekas sidik jari. Untuk kalian yang pakai HP ini, saya rasa juga pasti merasakan hal yang sama. Kalau kita mesti sering-sering lap HP ini agar nggak kelihatan dekil dan bisa lebih mengkilat. Untuk bahan bodinya, HP ini terbalut dari plastik yang sekilas memang terlihat seperti dari bahan kaca. Tapi percaya deh, HP ini memang punya finishing yang lumayan oke. Sekalipun Anda pakai di tahun sekarang, rasanya masih fine-fine aja. Untuk size dan bobotnya, HP ini juga tergolong sebagai HP yang cukup tipis dan ringan. Punya berat di 166 gram, HP ini juga punya bezel yang cukup simetris di bagian sisinya. Ya, walaupun sebenarnya di bezel bagian bawah ini masih cukup tebal sih. Untuk bagian depan, seperti kebanyakan HP di tahun 2019-an, HP ini masih mengadopsi poni tetesan air, yang bahkan kebanyakan HP Samsung 2-3 jutaan sekarang juga masih menggunakan hal yang sama. Ukuran layarnya berada di 6,4 inci beresolusi Full HD+, dan sudah punya proteksi Gorilla Glass 3. Untuk reproduksi warna dari Super AMOLED di sini saya patut acungi jempol, dan ini masih enak-enak banget digunakan untuk multimedia sampai tahun sekarang. Meski sudah mengalami harga yang anjlok parah untuk kondisi bekasnya, HP ini masih mampu memikat mata Anda dengan panel Super AMOLED yang sudah diusungnya. Yes, Samsung A50 sudah pakai Super AMOLED, yang mana kita tahu sendirilah kalau kualitas dari layar Samsung itu memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Sedikit catatan, untuk unit yang sedang saya bahas ini masih punya layar yang original. Jadi untuk tampilan gambar yang dihasilkan masih oke dan tajam. Pokoknya ini adalah salah satu HP low budget di bawah 1 juta yang sudah bisa Anda dapat di tahun sekarang yang sudah punya layar Super AMOLED. Ya, walaupun memang kondisinya bekas ya, karena barunya memang udah nggak ada karena HP lama. Tapi lumayan lah untuk icip-icip atau bahkan digunakan sebagai daily driver. Selama saya menggunakan HP ini beberapa hari, hampir tidak ada keluhan yang begitu berarti yang bisa saya rasakan. Walaupun pemakaian harian memang sosmed ringan dan santai-santai aja sih. Yang digunain untuk kegiatan berat nggak terlalu begitulah. Hanya palingan untuk main game dan buka Instagram, buka TikTok, dan buka YouTube. Untuk keperluan harian saya seperti buka WhatsApp, scrolling Instagram, nonton YouTube, HP ini masih mampu memberikan kesan yang luar biasa. Lagi-lagi panel Super AMOLED di sini masih jadi perhatian khusus bagi saya. Apalagi HP ini kemarin saya dapat di harga yang memang sudah berada di bawah 1 juta. Oh ya, untuk HP yang sedang saya bahas ini saya nemunya di Facebook Marketplace di daerah saya. Jadi nggak bisa saya taruh link pembelian dari HP ini. Karena kemarin memang adalah bekas penggunaan dari manusia sebelumnya yang dia bilang alasan jualnya sih karena butuh uang. Ya, walaupun sebenarnya orang semua butuh uang sih, tapi kayaknya dia perlu mendesak, jadinya saya beli aja deh. Tapi bagi kalian yang minat dengan HP bekas review ini nanti, biasanya akan saya jual kembali dengan harga yang sekitar 3-4% saya naikkan untuk biaya packing. Soalnya adsense dari channel ini memang kecil bro, jadi maklumlah. Nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Oke, lanjut. Hal-hal lain yang bisa saya rasakan selama menggunakan Samsung A50 ini adalah UI-nya yang memang ringan dan clean banget. Pokoknya beda lah dengan Xiaomi yang biasanya banyak iklan tuh, dan bugnya juga nggak karuan. Untuk UI sendiri, Samsung A50 ini sudah berada di One UI 3.1 dan sudah berbasis Android 11 yang katanya sih udah mentok, nggak bisa dapat update lagi. Untuk HP yang rilis di tahun 2019, saya rasa ini masih masuk list sebagai salah satu HP yang cukup menarik perhatian. Untuk chipsetnya, Samsung A50 pakai Exynos 9610 dengan pilihan RAM 4 atau 6GB dengan internal 64 atau 128GB. Untuk HP yang sedang saya pegang ini adalah varian terendah di 4/64GB. Untuk baterainya berada di 4000 mAh yang sudah bisa fast charging di 15 watt. Untuk ketahanan baterainya selama saya pakai masih tergolong awet, seharian masih bisa bertahan ya, dengan catatan hanya pemakaian ringan sosmed dan sesekali untuk diajak main game. Diajak main game Mobile Legends juga masih enak dapat di settingan ultra. Begitu juga dengan PUBG Mobile yang bisa dapat settingan smooth extreme. Ya masih bisa ngangkat sih walaupun ada lag yang cukup berarti.
Ini nggak terlalu saya sarankan sih untuk main game. Selain performa untuk main game yang nggak begitu enak di HP ini, suhunya juga lumayan cepat naik. Namun ini masih memberikan experience game yang terasa masih cukup lah untuk tipis-tipis. Meskipun chipset Exynos 910 sudah mengalami degradasi performa, tapi jika Anda gunakan main game tipis-tipis ini masih bisa aja sih. Oh ya, salah satu fitur yang memang cukup menarik di HP ini di harganya yang sudah anjlok sekarang, yaitu fitur sidik jari yang sudah berada di dalam layar. Teknologi ini memang katanya dulu di awal diperkenalkan oleh Samsung, namun fitur ini sekarang memang sudah banyak merambah ke HP 2-3 jutaan sekarang. Tapi ini masih cukup oke lah untuk kita yang coba ingin rasakan teknologi semacam itu, tapi tidak perlu mengeluarkan budget yang terlalu dalam. Fitur lain yang memang belum ada di HP ini seperti NFC yang masih absen, ya walaupun 2019 status HP ini adalah HP 4 jutaan, tapi memang Samsung nggak kasih NFC job. Selain itu, Samsung A50 juga punya single speaker alias belum speaker stereo, sehingga kualitas suara yang dihasilkan memang terasa biasa aja dan nggak begitu terasa istimewa. Untuk fotografi, Samsung A50 saya rasa masih cukup bisa diandalkan. Di beberapa kesempatan memotret yang saya ambil, HP ini masih bisa memberikan tangkapan yang cukup tajam dan punya warna yang terasa keluar sih. Punya setup triple kamera di bagian belakang yang saya rasa sampai hari ini masih bisa diandalkan untuk sektor fotografi harian. Kamera utama beresolusi 25 megapiksel dengan lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa depth sensor 5 megapiksel. Selain itu, HP ini juga sudah punya kamera depan yang beresolusi 25 megapiksel. Tapi untuk kamera depannya memang standar sih, agak kuning kalau aku lihat. Tapi nggak tahu lah ini karena unitnya bekas sebelumnya atau memang dari awal memang begini. Untuk perekaman videonya Samsung A50 hanya support sampai di 1080p 30 fps. Belum ada pilihan untuk 4K. Untuk hasil foto dan video dari Samsung A50 ini teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Oke, jadi saya coba tes hasil video dari Samsung A50 di resolusi 1080p 30 fps. Emang mentoknya di sini aja sih. Dan untuk di sini saya coba tes pakai motor biar terasa untuk goncangannya apakah benar-benar separah itu atau lumayan. Oke. Ya kira-kira inilah hasilnya dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Buset. Kesimpulan dari saya untuk Samsung A50 di tahun ini, jelas saya katakan ini adalah HP 4 tahun yang sudah hampir memasuki tahun kelima yang sebenarnya masih punya kekuatan sisa. Punya layar yang tajam Super AMOLED, punya hasil jepretan yang masih masuk kategori lumayan, punya desain yang nggak begitu tergilas zaman, dan harga yang tentunya sudah sangat jauh lebih ramah di kantong. Ya, meski dengan catatan harga ramah di kantong adalah harga bekas. Tapi saya pikir Anda juga pasti ada di sini yang doyan koleksi atau cobain HP lama. Entah itu sebagai nostalgia atau memang dijadikan sebagai HP utama. Tentunya orang juga punya pertimbangan masing-masing dalam memutuskan untuk membeli sebuah HP. Kadang juga melihat situasi dan keadaan tertentu. Tapi jelas, saya tetap sarankan Anda kalau misalkan punya budget lebih, mending cari HP baru yang masih punya performa yang bisa diandalkan. Dan tentunya baterainya yang masih akan pada tingkat terbaiknya. Beda dengan HP bekas yang kadang kita tidak tahu sudah diapakan oleh orang sebelumnya dalam kehidupan dia sehari-hari. Dan itulah resiko dari beli HP bekas. Harus diterima apa adanya, tapi tentu Anda juga harus pandai memilih seller yang bisa dipercaya dan menyediakan barang second yang tentunya berkualitas. Udahlah, kepanjangan. Pada intinya HP ini worth it jika Anda gunakan untuk pemakaian santai harian dan dengan budget yang sangat ngepres. Di Shopee, HP ini sudah banyak dijual mulai 1 juta, itu agak terlalu mahal sih. Tapi di iklan OLX Marketplace, HP ini banyak dijual mulai 800.000 sampai 1,1 juta. Tergantung kelengkapan dan minusnya.
Dan enaknya kalau di sana bisa nego sonak jidat sih, tapi ya resikonya kita kena maki juga. Sekian bahasan singkat Samsung A50 kali ini dari Heucok. Like jika Anda suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.